Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang telah hadir di Yaski dan Heartline. Oh iya, saya nyambut juga nih, kan sekarang kita ada live streaming YouTube ya. Saya juga menyapa buat yang di Heart streaming YouTube. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu telah datang berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa, kiranya firman-Mu kami mengerti, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami buka devotion ini. Haleluya, amin. Kita angkat pujian tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur atas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan naikkan pujian segala perkara. Setelah itu Bapak Pendeta Andreas Darmanto dari GBI Taman Permata Karawaci ya akan membawa firman Tuhan yang bertema Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan sangat pengasih dan penyayang ya. Kalau kasihnya habis ya, kita udah kelar lah hitungannya ya. Karena Dia yang sangat pengasih dan penyayang itu, makanya kita masih bisa ada sampai hari ini. Kita angkat pujian segala perkara.
selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Silakan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Selamat pagi Bapa di surga, Tuhan Yesus yang kami kasihi, Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Pagi yang indah ini kami boleh menikmati kesempatan di hadirat-Mu, memuji menyembah-Mu sebelum kami melanjutkan aktivitas kami. Dan saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang kosong menjadi saluran berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan, baik secara onsite maupun secara online. Dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Roh Kudus ambil alih, kami rindu Engkau berbicara kepada kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam jalan-Mu dan janji-Mu Engkau genapi bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom juga yang online. Shalom ya, saya dengar. Puji Tuhan. Pertama saya bersyukur karena Tuhan masih mempercayakan saya untuk menjadi hambanya. Dan yang kedua saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan renungan pagi hari ini. Baik, tidak usah berbasa-basi lagi. Yang terpenting adalah kita boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan dan firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan seperti tema yang diberikan kepada saya bahwa Allah adalah kasih. Ya. Dalam konteks di 1 Yohanes pasal yang keempat, kita baca saja ayat yang ke-7 sampai 9, demikian firman Tuhan. Ada baiknya kita baca bersama-sama ya. Saya ayat 7, Bapak Ibu ayat selanjutnya, dan ayat 9 kita baca bersama-sama. Yang online ikuti juga ya. Buka HP masing-masing, Alkitab masing-masing. Baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 8. Sama-sama. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia
supaya kita hidup olehnya. Haleluya. Nah, saudara, dalam konteks ini ditunjukkan bahwa Allah adalah kasih. Ini adalah salah satu karakter Allah. Selain maha kuasa, selain kekal, Allah juga adalah kasih. Rasul Paulus berkata di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 18, di sana berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Wah, luar biasa. Sesungguhnya orang percaya adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Karena apa? Allah begitu mengasihi. Allah adalah sumber kasih. Dialah kasih itu sendiri. Karena Allah adalah kasih. Tadi Yohanes berkata seperti itu. Dan dengan demikian tidak ada kasih di luar Allah. Ya, kita pahami dulu. Tidak ada kasih di luar dirinya. Berarti tidak ada yang memiliki kasih kecuali ia ada di dalam dia. Dan sebaliknya, seorang yang ada di dalam dia, yaitu di dalam Allah, pasti memiliki kasih. Haleluya. Ini kasih ya. Allah adalah kasih dan tema kasih ini tema yang populer. Ringan sekali. Nggak ada orang yang nggak tahu mengenai kasih. Bahkan sebenarnya ciri khas orang Kristen adalah dengan kasihnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kasih yang sepertinya mudah didengar, sering didengar, populer dan ringan ini sudah menjadi luntur. Kenapa di dalam Matius 24 ayat 12 di sana berkata, dan semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Allah adalah sumber, pencipta, pemelihara, dan penggerak kasih. Dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, ya, mari kita sadari betul apa maksud Yohanes menyampaikan bahwa adalah kasih. Kasih adalah inti dari hukum dan Injilnya, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Kita nggak perlu lagi meragukan kasih Allah, ya, bahwa ketika Allah mengasihi kita, itu kasihnya begitu luar biasa. Seperti di dalam Efesus 3 ayat 18, kita harus memahami bahwa kasih Allah itu begitu panjang dan lebar dan tinggi dan dalamnya. Pertanyaan, mengapa Allah mengasihi kita? Bukan karena kita baik, bukan. Tapi memang karena Allah adalah kasih. Dan itu ditunjukkan melalui pengorbanannya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kasih Allah terus tetap berlangsung. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Sifat baru dalam anak-anak Allah adalah keturunan dari kasihnya. Dan tabiat serta coraknya ialah kasih. Ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Lalu apa wujud kasih Allah itu? Ya. Dalam ayat yang 9 sampai 10 di sana berkata bahwa disebutkan bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus kita supaya kita beroleh hidup. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ayat yang ke-13 saudara di sana bahwa Allah itu memberikan rohnya di dalam kita. Wow, keren loh. Ini luar biasa dahsyat saudara. Yesus mati di atas kayu salib. 3 hari bangkit. Lalu naik ke surga. Sebelum Kristus naik ke surga dia berkata, aku tidak akan membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Aku pergi kepada Bapa dan aku akan minta kepada Bapa supaya dia mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan hari ini kalau kita bisa berdiri di hadapan hadirat Allah, itu karena kasih Allah. Melalui penebusan Kristus, dan kita menjalani hidup ini dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga di dalam Roma ayat 8 ayat 26 saudara,
kadangkala kita tidak bisa berdoa, mengungkapkan dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, sudah kehabisan kata. Tapi Roh Kudus berdoa bagi orang-orang kudusnya kepada Allah. Dahsyat ya. Jadi kita nggak perlu takut sebenarnya. Inilah wujud kasih Allah. Lalu selanjutnya saudara yang kita perlu ketahui bahwa semua tindakan Allah dilakukan di dalam kasih. Kita harus tahu ini. Kita harus pahami ini. Dia mengutus anaknya yang tunggal sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Kita yang seharusnya sudah putus hubungan dengan Allah. Tapi Allah ingin kita berdamai dengan Dia. Dan melalui Kristus. Relasi Allah dan manusia ditandai dan dibentuk oleh kasih. Berbagai perbuatan Allah bagi manusia adalah tindakan kasih. Jadi kita tahu ya bahwa Allah adalah kasih. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Tegang sekali ya. Kalau gitu saya tanya berapa menit lagi nih? Berapa menit lagi Pak? Sampai jam 9 ya? Ya. Supaya saya nggak keterusan kalau ngomongin Allah nggak akan habis-habis soalnya. Allah itu luar biasa, luar biasa. Kasih Allah apalagi. Haleluya. Baik, sekarang kita tahu bahwa wujud kasih Allah melalui pengorbanannya, kemudian rohnya yang ditaruh di dalam diri kita, diberikan kepada kita orang percaya. Dan kita menyadari, dalam Yohanes 1 ayat 12 di sana berkata, dan setiap orang yang percaya kepadanya, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oh, dahsyat men. Jadi kita bersyukur ya, Bapak Ibu Saudara, siapapun Anda semuanya adalah anak-anak Allah. Amin. Jadi kalau kita jadi anak lurah aja seneng kok. Jadi anak menteri bangga, apalagi anak presiden. Tapi ayat berkata kita diberi kuasa, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Karena iman kita kepada Kristus. Nah, mari kita sadari kalau kita ini adalah anak Allah, maka setiap anak pasti memiliki DNA orang tuanya, bukan? Ya, DNA anak-anak Allah. Ada pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatah tersebut ingin mengatakan bahwa karakter seorang anak tidak jauh berbeda dibandingkan dengan orang tuanya. Nah, karena itu di dalam ayat 7 di konteks yang kita baca tadi ya, di dalam 1 Yohanes pasal 4 tadi, di sana dikatakan, marilah kita saling mengasihi. Ayat 11-nya, haruslah kita juga saling mengasihi. Dan ayat 12, jika kita saling mengasihi, maka Allah tetap di dalam kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Yohanes menasehati kita. Kalau kita menyadari Allah adalah kasih dan kita ini adalah anak-anak Allah, maka kita memiliki DNA-nya Allah. Dan sekarang banyak sekali, mungkin tidak sedikit ya orang Kristen, orang percaya yang katanya anak Allah, tapi tidak menunjukkan kasih itu. Tapi di sini Yohanes menasihati kita untuk saling mengasihi, memperhatikan sesama kita dan berusaha memajukan kesejahteraan mereka. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18, Lukas 6 31. Yohanes mendorong supaya kita ini memperlihatkan kasih karena beberapa alasan. Haleluya. Saudara percaya Allah adalah kasih? Senang ya? Saudara bangga gak punya Allah yang mengasihi saudara? Siap? Percaya kasih? Allah mengasihi saudara, menerima saudara apa adanya. Tapi kita tidak hanya cukup sampai di sini, dikasihi Allah, diselamatkan Allah. Ketika kita dikasihi oleh Allah, kita merasakan kasih Allah, Allah menyatakan kasihnya kepada kita supaya kita ini memiliki DNA-nya Allah. Yaitu saling mengasihi. Pernahkah saudara melihat orang Kristen konflik? Berantem? Benci? Kepahitan? Pernah enggak? Atau ada di sini? Atau ada? Enggak apa-apa. Ada tadi, tapi setelah dengar firman Tuhan berubah. Ya, kita akan lihat bersama-sama.
Kenapa kita mesti saling mengasihi? Yang pertama, kasih adalah sifat Allah sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 7-9 tadi kita sudah baca bersama-sama. Yang dinyatakan dengan mengaruniakan anaknya kepada kita. Kita mengambil bagian dalam sifatnya karena kita lahir dari dia. Kita ingat ketika Yesus di atas kayu salib. Disalibkan. Orang-orang yang menyalibkan dia, yang menganiaya dia. Apa kata Kristus? Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetap dikasih. Demikian juga dengan kita, saudara. Apapun keadaan kita. Siapa sih di sini yang suci? Yang kudus? Yang benar? Gak ada seorang pun. Firman Tuhan berkata, Roma 3:23. Sebab semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Pasal 6, 23-nya, ayat 23-nya berkata, karena upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Jadi kita ini seharusnya, sebelum kita menerima kasih karunia Allah, kita calon penghuni neraka. Tapi hari ini kita bersyukur betapa panjangnya dan lebarnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus kepada saudara dan saya. Sehingga kita memiliki kehidupan yang kekal. Jadi sekalipun kita mati, kita akan terus hidup selama-lamanya bersama dengan Kristus. Karena itu kalau Allah mengasihi kita melalui Kristus, maka kasih itu harus tercermin dalam hidup kita. Karena sifat Allah sendiri adalah kasih. Dan kita anak-anaknya harus memiliki kasih itu. Lalu yang kedua, karena Allah mengasihi kita, maka kita yang sudah mengalami kasih, pengampunan, dan pertolongannya wajib menolong orang lain. Meskipun untuk itu kita harus berkorban secara pribadi. Ada pujian kan? Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Kalimat selanjutnya apa, saudara? Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Dipercepat saja ya, supaya durasinya cepat. Ya, gak usah lama-lama temponya. Jadi, karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi saudara dan saya, maka selayaknya kita harus saling mengasihi. Yang setuju katakan haleluya. Katakan samping kanan kiri, I love you. Ya. Haleluya. Yang online bisa katakan dengan orang-orang yang di rumah. Baik. Nah, ketiga selanjutnya saudara. Mengapa Yohanes berkata bahwa kita harus saling mengasihi. Selain karena Allah sudah mengasihi kita. Selain itu adalah sifat Allah ini sebagai tanda bahwa saudara orang-orang yang mengenal Allah. Ini perbedaan bukan orang Kristen ya. Tapi orang yang mengenal Allah. Karena ada banyak orang Kristen yang tidak mewujudkan, tidak menunjukkan bahwa dia mengenal Allah secara pribadi. Tapi saya percaya. Kalau semua umat Tuhan di Heartland ini penuh dengan kasih Allah, Anda memiliki pengenalan yang dalam terhadap Allah. Sebaliknya, orang yang mengenal Allah secara pribadi dan dalam gak mungkin tidak mengasihi. Orang yang mengenal Allah tak mungkin tidak mengasihi. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita. Pasal yang keempat tadi 1 Yohanes 4 ayat 8 dan ayat 12. Di situ disebutkan. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah saja. Selidiki lagi perikop itu. Konteks itu adalah kita menyadari bahwa Allah telah mengasihi kita. Dan selayaknya kita harus hidup di dalam kasih dan saling mengasihi. Dan selanjutnya ayat yang ke-21 di sana dikatakan. Ini merupakan perintah Allah. Bukan pilihan loh. Saudara mengasihi atau tidak, itu bukan pilihan. Kita tidak bisa memilih. Tapi itu perintah. Dan itu harus kita lakukan. Haleluya. Enak jadi orang Kristen? Enak gak?
berat. Berat ya ternyata ya. Wah berat men. Hari ini mungkin firmannya bukan berkat. Bukan berkat-berkat secara materi. Tapi ini berkat yang sangat besar. Karena apa saudara? Roma 8 ayat 28 di sana berkata. Kita tahu sekarang. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi dia. 29-nya berkata. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencananya. Yang sesuai rencananya. Mereka yang dipanggil sejak semula. Mereka yang ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kasih. Supaya kita hidup di dalam kasih Allah. Seperti Kristus. Haleluya. Siap hidup dalam kasih Allah? Amin saudara. Bagaimana caranya? Rasul Paulus mendefinisikan kasih secara luas di sana. Dan ini jadi perenungan kita semua Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Hidup makin berat, hidup tidak semakin mudah. Sehingga apa? Orang gampang sekali kalau nggak baper, marah, kesal, jengkel, pahit hati, hancur. Dan iblis sejak semula merusak hubungan antara manusia dengan Allah. Dan kalau hari-hari ini bukan hanya orang di luar saja ya yang tidak mengenal Allah. Itu nggak usah dibicarakan. Dari gereja sendiri. Dari orang-orang percaya sendiri. Ini kita mesti harus merenungkan dan mempertahankan. Untuk apa? Hidup di dalam kasih. Karena Allah sudah mengasihi kita. Bahkan Allah di dalam Kristus Yesus. Dia lahir sebagai manusia. Mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang manusia. Menjadi hamba, bahkan mati secara terkutuk demi saudara dan saya. Rela melepaskan haknya. Tapi orang Kristen nuntut hak. Egonya terlalu tinggi. Tapi mari kita lihat bagaimana kita mengasihi. Untuk menunjukkan bahwa kita mengenal Allah yang adalah kasih itu. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah masing-masing. Saya akan sebutkan saja di sana bahwa kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sudah hidup di dalam Allah, saya percaya apapun yang saudara alami tetap sabar. Sabar ya? Sabar. Sabar terhadap apa? Sabar terhadap orang lain. Sabar itu kesel. Ya kan? Seringkali begitu. Sabar. Sabar terhadap orang lain. Sabar dalam menghadapi kesukaran dan kesesakan. Juga sabar untuk menanti kedatangan Tuhan. Menjaga iman kita. Kasih itu murah hati. Sementara orang lain hidup dalam egonya. Egosentris. Mementingkan diri sendiri. Kasih itu memiliki kebaikan. Dan harus bisa dinikmati oleh orang lain. Kasih tidak meluap dengan kecemburuan. Tidak pernah cemburu atau iri hati. Karena iri itu bisa menjadikan benci dan akhirnya kejahatan yang luar biasa. Contoh, Saul terhadap Daud. Bukan? Iri. Ingin itu, ingin seperti yang lain. Jadilah dirimu seperti dirimu sendiri. Karena apa? Kasih karunia setiap orang itu berbeda. Yang terpenting ada kasih Allah memenuhi hati kita. Kasih tidak membual, tidak sombong, tidak tinggi hati, tidak angkuh, tidak kasar. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauannya sendiri. Tidak ingin menang sendiri, tidak cepat tersinggung. Bahasa populernya apa sekarang? Baper. Dikit-dikit ngambek, mundur teratur. Ada? Ada di antara saudara? Enggak ada. Ada di luar. Yang penting di luar jangan masuk. Ya. Mari kita bersama-sama renungkan. Apakah aku sudah hidup di dalam kasih ini? Oh, luas kasih itu, saudara. Tidak pemarah, tidak menaruh dendam, tidak pahit hati, tidak memperhatikan kesalahan orang lain. Tapi yang dilihat kebaikannya. Tidak senang dengan kejahatan, hanya senang dengan kebaikan. Tidak gemar akan ketidakadilan, tetapi bersuka cita bila mana
kebenaran itu menang. Tahan menghadapi segala sesuatu. Dan mau percaya akan yang terbaik kepada setiap orang. Yuk kita lihat yang baiknya saja. Maka saya percaya hidup rukun, damai satu dengan yang lain. Maka orang akan lihat, wah luar biasa ya. Karyawan-karyawan Heartline penuh dengan sukacita, antusias, rukun dan damai. Apalagi di sini kan memancarkan mengenai apa? Berita-berita kebenaran kepada Allah. Maka saya percaya bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan sikap hidup kita. Praktek kasih itu harus kita wujudkan dalam kehidupan yang nyata. Sabar menunggu segala sesuatu, tetap mempercayai orang lain satu dengan yang lain, mengharapkan yang terbaik untuk sesama kita, dan selalu akan membelanya. Itulah kasih. Konteks Allah adalah kasih di dalam 1 Yohanes pasal 4 ini. Supaya orang-orang percaya, orang-orang kudus memahami bahwa Allah sudah mengasihi begitu rupa, begitu dalam, begitu panjang. Selayaknya kita saling mengasihi. Amin. Sekarang sampai penutup. Allah adalah kasih. Allah telah mengasihi kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Tanda yang menunjukkan hal tersebut adalah bahwa kita hidup saling mengasihi. Amin. Haleluya. Tidak ada yang kepahitan hati kan di sini? Ya, di sini baik semua. Orang yang di rumah ada nggak? Mungkin ada, mungkin di sini nggak ada orangnya. Yang di rumah, tetangga, oh banyak saudara di sekitar kita. Tapi yuk kita praktekkan melalui kasih kita. Apalagi di jalanan, seringkali kita dibuat kesal, ya kan? Banyak. Tapi itulah kesabaran kita diuji, kasih kita diwujudkan dari hal-hal yang kecil saja. Suami terhadap istri dan sebaliknya, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, rekan sekerja. Dan dimanapun kita berada, mari kita wujudkan sampai orang-orang melihat, ini mereka beda ya. Karena ada kasih Allah di dalam diri saudara. Haleluya. Cukup? Puji Tuhan. Apakah saudara mengikuti saya? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian sukacita. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Aja ya. Haleluya. Mari kita menikmati kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita. Bersyukurlah kalau saudara sudah bisa menerapkan kasih itu. Tapi kalau hari ini masih ada kecemburuan, iri hati, kebencian, kepahitan, dendam, mari kita sadari Allah sudah menerima kita apa adanya. Kita menerima satu dengan yang lain sesuai dengan kasih Allah. Sukacita ya? Lagu sukacita aja ya. Ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemurahan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Baik. Sebelum saya berdoa, ini kan lagu komunikatif ya. Bisa praktekkan. Kulihat di wajahmu, wajah yang mana? Wajah kanan kiri kita. Ya, kita katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Karena kasih Allah memenuhi hati kita. 1, 2, 3. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat sampai kanan kiri. Katakan, ku lihat di wajahmu apa? Kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus yang hadir di sini. Firman-Mu sudah berhenti hamba-Mu menyampaikan. Namun Roh Kudus meteraikan di hati kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, pembaca, merenungkan, menghafalkan, tapi menjadi pelaku firman. Engkau adalah kasih. Saat ini, ampuni kami kalau kami masih menyimpan dendam. Kami mudah tersinggung, mudah marah.
membalas dendam, keinginan sendiri. Ampuni kami, supaya kami boleh hidup di dalam kasih-Mu. Seperti Engkau telah menerima kami adanya, mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Roh Kudus, mampukan kami untuk hidup saling mengasihi. Sehingga nama Kristus Yesus Tuhan ditinggikan, nama Bapa dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, baik secara onsite maupun online. Biar firman-Mu menjadi rema dan nyata di hidup kami, dalam keseharian kami, sampai Engkau datang yang kedua kali, mendapati kami tidak bercela dan tidak bernoda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Andreas Darwanto untuk pelayanan dan firman-Nya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih. Mari kita akan berikan yang terbaik, persembahan. Kita naikkan lagu Tiada Terukur Kasih Setiamu Tuhan. Bisa dimulai dari sebelah kanan saya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan buat kami semua. Kami bersyukur, kami memberikan sebagian dari berkat yang kami terima Bapa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan berdoa syafaat dan dipimpin oleh Bapak Pendeta Emeritus Yusak Wijaya. Sebelumnya kita nyanyikan pujian Segala Perkara, refnya saja. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan
dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan yang kudus. Kami bersyukur ya Bapa, kalau Tuhan boleh ingatkan kami untuk kesekian kalinya, untuk mengerti siapakah Engkau Allah. Engkau adalah Allah yang adalah kasih. Dan kami juga diingatkan oleh hamba-Mu, anak-Mu yang Kau kasih, Pendeta Andreas, bahwa kami juga harus memancarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari pada orang-orang di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan jika kami gagal mengasihi, kami tidak bisa menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kiranya kami terus diingatkan sebagai tanda kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kami harus bisa mengasihi sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk Pendeta Andreas agar Tuhan terus pakai anak-Mu ini. Baik Tuhan di dalam, bukan hanya di tempat ini saja, dimanapun beliau ditempatkan dan ada kesempatan pelayanan, nama Tuhan boleh ditinggikan dan beliau boleh menjadi berkat. Dan Tuhan juga tidak lupa untuk memeliharakan keluarganya. Terima kasih ya Bapak. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk negara kami, di mana kami sangat prihatin Tuhan, di mana saat ini negara kami dijalankan dengan biaya operasional yang begitu tinggi. Sementara negara di sekitar kami, seperti Vietnam, sudah memangkas sekitar 4-5 departemen dan memberhentikan begitu banyak orang-orang yang bekerja demi untuk efisiensi dan efektivitas di dalam menjalankan roda pemerintahan. Tuhan, kami tidak tahu bagaimana masa depan negara kami, melihat bagaimana neraca pembayaran yang ada akan kemungkinan tendensi untuk defisit di tahun 2025 ini. Dan kami berdoa Tuhan, tidak putus-putusnya agar Tuhan terus berikan hikmat bijaksana bagi pemimpin negeri kami. Dan juga bagi orang-orang percaya yang takut akan Tuhan, yang telah Tuhan pilih untuk ikut memimpin negeri kami ini, agar mereka juga diberikan hikmat bijaksana Tuhan, sehingga mereka berani melakukan tindakan-tindakan, membuat kebijakan dan keputusan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan di dalam segala situasi apapun juga, kami percayakan negeri kami ini, bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Kami percaya akan janji-janji Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa khususnya untuk anak-anak-Mu yang hadir di dalam ruangan ini maupun yang mengikutinya lewat Zoom. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu ini. Biarlah kiranya Tuhan sendiri menilik setiap hati kami, dan Tuhan akan boleh mengingatkan dan boleh menguatkan dan menghiburkan, supaya setiap pergumulan yang dihadapi ini, yang Tuhan izinkan untuk boleh dialami setiap individu, boleh Tuhan membantu kami untuk mengatasinya. Dan mereka yang mengalami pergumulan di dalam fisik mereka, kami percaya Tuhan mengingatkan anak-anak-Mu ini untuk tidak pernah berhenti berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan kami tidak lupa berdoa untuk Pak Yoke yang dalam beberapa hari ini akan perjalanan kembali ke Indonesia setelah menjalankan tugas pelayanannya. Dan biarlah Tuhan pimpin beliau supaya boleh tiba dengan selamat dan boleh berkumpul dengan orang yang dikasihinya dan melanjutkan pelayanan yang ada di sini. Dan kami tidak lupa juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang Kau kasihi, Ibu Yudi, yang Engkau sendiri melihat beliau dengan begitu gigih dan setia melayani Tuhan di usia lanjutnya. Tapi dalam beberapa hari yang lalu, Ibu Yudi jatuh dan Tuhan izinkan mengalami patah kakinya. Dan saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan, kami percaya ada peralatan yang canggih, ada dokter yang berpengalaman, bahkan banyak juga perawat-perawat yang berdedikasi. Tapi di atas semuanya itu Tuhan mengajarkan kepada kami untuk hanya bersandar dan berharap kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan dan kekuatan dan penghiburan satu-satunya. Karena itu kami percayakan Ibu Yudi dalam proses pemulihannya, agar Tuhan terus jaga dan lindungi dia,
Dan biarlah Tuhan terus ingatkan Ibu Yudi agar terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan terus pakai anakmu ini untuk supaya dia boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Tuhan boleh dengar doa kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah Bapa, Allah yang telah memilih, memanggil kita menjadi anak-anaknya, boleh senantiasa menyinari kita dengan kasih setianya yang tidak berkesudahan. Dan di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang tunggal, yang telah menyerahkan dirinya di kayu salib untuk menebus kita dari kebinasaan. Dan di dalam pertolongan Roh Kudus, boleh senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita. Supaya hidup yang telah diberkati tidak menjadi sia-sia. Boleh kita pakai menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin.